Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Minang semuanya yang saya cintai. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri singgah kembali di channel Minang Mustika Jaya yang kita banggakan bersama. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah SWT. Amin. Hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah falsafah hidup yang sangat dalam maknanya, yang mungkin sudah sering kita dengar dari nenek moyang kita dahulu. Sebuah ungkapan yang berasal dari kearifan lokal Minangkabau, yaitu nan bungkuak di suruh tagak, nan luruih di pampeh. Apa maksudnya ungkapan ini? Kenapa ada yang disuruh tegak, ada pula yang dihantam? Apa pula hubungannya dengan kehidupan kita sebagai orang Minang? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai karena kita akan mengupasnya secara tuntas. Saudara-saudara sekalian, nan bungkuak disuruh taga itu. Jangan salah arti ya, bukan berarti kita menyuruh orang yang punggungnya bungkuk untuk berdiri tegak. Tapi ungkapan ini lebih menyindir orang yang tidak punya prinsip hidup. Orang yang bungkuk ini ibarat batang kayu yang tumbuh miring di tepi jurang. Tidak akan ada gunanya, tidak akan bisa dimanfaatkan untuk membuat rumah. Kita teringat dengan cerita Malin Kundang yang melegenda itu. Dia berangkat merantau dengan niat mencari ilmu dan uang. Tapi, setelah kaya raya di perantauan, dia malah durhaka kepada ibu kandung, malu mengakui ibunya yang miskin. Akhirnya, dikutuklah dia menjadi batu oleh ibunya. Nah, Malin Kundang ini adalah contoh nyata dari nan bungkuak di suruh tagat. Dia sukses secara materi, tapi tidak berberkah karena durhaka kepada orang tua. Cerita Malin Kundang ini sebenarnya adalah pesan moral untuk kita semua. Jangan sampai kita lupa dengan asal-usul. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Orang yang bungkuak di suruh taga ini mungkin sedikit senang di dunia. Tapi, kesenangan itu sementara saja, saudara-saudara. Ujung-ujungnya, dia akan ditinggalkan sendiri. Tidak ada kawan yang setia. Kini, mari kita bahas nan luruih di pampeh. Ungkapan ini bukan berarti kita menyuruh orang untuk memukul orang yang lurus ya. Tapi ungkapan ini lebih menggambarkan tantangan dan ujian yang sering menimpa orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang lurus ini ibarat batang padi yang tumbuh tegak menjulang, kokoh dan berisi. Walaupun sering diterjang oleh angin topan, dihantam oleh hujan badai, tapi dia tetap bertahan. Kita teringat dengan Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan politikus Minang yang hebat. Beliau pernah dipenjara karena perbedaan pendapat politik. Tapi walaupun dipenjara, beliau tetap menulis buku, tetap memberi ceramah. Buya Hamka adalah contoh orang yang lurus, yang mendapat ujian yang berat. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau tetap berjuang demi kebenaran. Orang yang lurus di pampeh ini mungkin sering mendapat kesulitan dan cobaan dalam hidupnya. Tapi dia tidak perlu takut, karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Saudara-saudara sekalian, ujian hidup ini sebenarnya adalah rahmat dari Allah SWT. Ujian ini datang untuk menguji keimanan kita, untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit duniawi. Ibarat air terjun yang mengalir deras, mengikis batu-batu besar yang menghalanginya. Batu-batu yang terkikis itu akhirnya menjadi licin, menjadi indah, dan menjadi bernilai. Ujian ini ibarat sekolah. Kalau tidak ada ujian, bagaimana kita akan tahu apa yang sudah kita pelajari? Begitu pula dengan hidup. Kalau tidak ada ujian, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita? Jadi saudara-saudara, jangan takut dengan ujian. Hadapi ujian itu dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal kepada Allah SWT. Ingatlah, di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Saudara-saudara Minang yang saya hormati,
Itulah tadi pembahasan kita tentang falsafah hidup nan bungkuak di suruah taga nan luruih di pampeh. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya Minangkabau, seperti kejujuran, keadilan, kesetiakawanan, serta ketaatan pada agama. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, serta subscribe channel ini untuk mendapat video-video menarik lainnya tentang budaya Minangkabau. Bagikan pula video ini ke saudara-saudara yang lain. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.